Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang penyembelihan hewan. Menurut tinjauan bahasa, penyembelihan artinya memotong untuk menghilangkan nyawa. Sedangkan pengertian menurut syarat, penyembelihan hewan yaitu menghilangkan nyawa hewan yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam seperti pisau, parang, dan golok agar halal untuk dimakan menurut syariat Islam. Syarat hewan yang disembelih yaitu hewan tersebut harus halal baik zatnya ataupun cara memperolehnya. Yang kedua yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Pembahasan selanjutnya adalah akikoh. Pengertian akikoh dan hukumnya. Berdasarkan tinjauan bahasa, akikoh berasal dari kata akko yang artinya memotong atau menyembelih. Sedangkan menurut istilah syarak, akikoh adalah penyembelihan seekor kambing pada hari ketujuh lahirnya seorang anak bersamaan dengan hari mencukur rambut anak yang baru lahir dan diberi nama. Yang kedua yaitu waktu pelaksanaan akikoh. Penyembelihan hewan akikoh dilaksanakan untuk membayar gadai atas anaknya yang dilaksanakan pada hari ketujuh. Apabila hari ketujuh belum mampu melaksanakan, akikoh dapat dilaksanakan pada hari-hari lain dalam kelipatan 7. Yang selanjutnya yaitu binatang yang diperbolehkan untuk akikoh. Hewan untuk akikoh yaitu kambing dengan ketentuan bagi anak laki-laki 2 ekor dan bagi anak perempuan 1 ekor. Ketentuan dan syarat hewan untuk akikoh yaitu harus cukup umur dan terhindar dari cacat, yaitu sakit mata atau buta, sakit-sakitan atau tidak sehat, pincang kakinya, dan terlalu kurus. Yang ketiga adalah kurban. Pengertian kurban dan hukumnya. Kurban artinya menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang telah ditentukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum berkurban. Menurut Imam Hanafi, hukumnya ialah wajib. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Maliki, hukumnya bukanlah wajib tetapi sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Kemudian yang kedua ialah waktu penyembelihan kurban. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Waktunya telah melaksanakan yaitu ketika waktunya setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian selanjutnya ialah ibadah haji. Pengertian ibadah haji secara etimologi, haji adalah menyengaja. Sedangkan secara terminologi, haji yaitu suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan maksud beribadah secara ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Menunaikan ibadah haji berarti mengerjakan rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu, hukumnya ialah fardhu ain atas mukmin yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Poin selanjutnya adalah poin E, yaitu ibadah umrah. Yang pertama, pengertian umrah dan hukumnya. Menurut bahasa, umrah adalah ziarah berkunjung. Sedangkan menurut istilah, umrah adalah melakukan ziarah ke Baitullah atau Ka'bah di tanah suci dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Dan hukum melaksanakan umrah hukumnya adalah sunnah. Dan yang kedua, syarat umrah. Yang pertama, Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Dan selanjutnya rukun umrah. Rukun umrah yang pertama yaitu ihram, yang kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, dan yang kelima tertib atau urut. Dan yang selanjutnya syarat wajib umrah. Yang pertama ihram dari miqat. Yang kedua meninggalkan segala larangan umrah sebagaimana larangan haji. Yang kelima tata urutan pelaksanaan umrah. Yang pertama ihram disertai niat umrah di dalam hati semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemudian masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga, selesai tawaf dilanjutkan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan yang terakhir, selesai sa'i kemudian tahallul dan seterusnya seperti pada pelaksanaan haji. Poin kelima yaitu miqat umrah. Ibadah umrah terdapat miqat makani yang pada prinsipnya sama dengan miqat haji. Untuk miqat zamani umrah tidak ada atau waktunya itu sepanjang masa. Dan yang poin terakhir yaitu
larangan dalam ibadah umroh. Larangan dalam ibadah umroh sama dengan larangan-larangan dalam ibadah haji yang telah dijelaskan di atas tadi.